Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul Qur'an. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin afdalil anam. Wa ala alihi wa ashabihi syumusil ilmi wal irfan wat tabi'in bi ihsan ila yaumiz ziham, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para bunyai yang kami hormati dan kami taati. Wabil khusus al-mukarram Profesor Dr. Haji Ahmad Zahra MA selaku narasumber pada kajian Islam pada malam hari ini. Yang terhormat Dewan Pembina, para pengurus Yayasan Khatijah Surabaya. Yang terhormat para guru, para karyawan SD Khatijah Surabaya, para wali murid, dan tak terlupakan anak-anakku semuanya, para siswa-siswi SD Khatijah, hadirin hadirat, para pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, kita masih diberi kesempatan dan diberi kenikmatan untuk belajar bersama, mengkaji bersama yang mulia Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Zahra MA. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita hadiahkan khusus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, mengarahkan kita dari tradisi jahiliyah menuju tradisi Islamiyah. Hadirin hadirat, para pemirsa, para pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui, kajian Islam pada malam hari ini diadakan oleh SD Khatijah Surabaya yang bertempat di Jalan Ahmad Yani 2-4. Dan tema pada malam hari ini adalah tentang fikih berkaitan seputar Ramadan. Oleh karena itu, mari kita buka acara kajian pada malam hari ini dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan harapan dan tujuan kita senantiasa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak-anak kita dijadikan anak yang saleh-salehah. Ila hadratin Nabiyyin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wal ulama'il 'amilin wal qurra wal fuqaha wal mufassirin wasadatis sufiyat al-muhaqqiqin wa khususan ila sultanil awliya al-syekh Abdul Qadir al-Jilani, khususan ila jami'i awliya'i tis'a fi Jawa, wabil khusus muassasah Khatijah Surabaya Kyai Haji Wabturham wa jami'i masyayikhina wa mu'allimina biniyati anna Allah yataqabbal jami'a hajatina wa hajatikum bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti kajian Islam langsung dari Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zaro MA. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Khadijah, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, beserta seluruh pengurus dan pembina, juga pengawas, Ketua Umum Yayasan Khadijah Surabaya, Al-Mukarram Profesor Dr. Muhammad Ridwan Nasir MA, pengawas Yayasan Khadijah Al-Mukarram Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG, seluruh pengurus Yayasan Khadijah, seluruh pimpinan dan karyawan Lembaga Pendidikan Khadijah dari TK, SD, SMP, dan SMA Khadijah, semua wali murid SD Khadijah, semua penonton, pemirsa, moga-moga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum membahas poin-poin terkait Ramadan, perlu saya memulainya dengan mengemukakan rambu-rambu fikih supaya kita juga bisa bergaul dan menikmati masalah fikih yang nyaris karakteristiknya adalah khilafiyah. Tidak ada, hampir tidak ada bagian yang tidak khilafiyah, itu hampir tidak ada. Jadi hampir seluruh wilayah fikih itu lahan perbedaan pendapat. Sehingga kita harus tahu bahwa kebenaran fikih itu berganda. Nisbi, zonni, tidak qot'i, kecuali hal-hal yang sangat kecil, sangat sedikit. Secara keseluruhan, masalah-masalah fikih adalah masalah khilafiyah. Itu yang harus disadari oleh semuanya yang bertekun di bidang fikih atau mempelajari fikih. Itu kesadaran pertama yang terpenting. Yang kedua, slogan atau syiar atau moto yang digaungkan oleh Imam Abu Hanifah, juga Imam Syafi'i dan para a'immatul madzhab, ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuhum khata'un yahtamilus shawab. Pendapat kami adalah yang benar, tetapi ada kemungkinan salah. Dan pendapat mereka yang berbeda dengan kami adalah salah menurut kami, tapi justru ada kemungkinan mereka yang benar. Jadi orang bertekun fikih itu tidak akan mendominasi kebenaran. Tidak akan ngerasa bener dewi. Ngerasa bener boleh, tapi nenek dewi ini itu masalah. Jadi semua yang bertekun di bidang fikih harus menyadari bahwa kebenaran bisa dibagi dengan siapapun dan berapapun. Lain kalau kebenaran filsafat itu kebenaran tunggal. Kalau ini benar, yang lain salah. Itu pasti itu. Yang benar hanya satu kalau filsafat. Tapi kalau fikih banyak.
Nanti bisa saya terangkan betapa variasinya pendapat-pendapat dalam hal fikih. Tidak kalah penting untuk masalah fikih kalau terkait dengan ibadah, kata kuncinya adalah an-niyah wa ta'ah. Niat dan taat. Wes, nah ibadah itu wes. Niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala, taat ya prosedurnya, cara-caranya harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bimbingan para ulama. Kalau masalah muamalah, kata kuncinya adalah al-aqdu wal maslahah. Akad atau transaksi dan kemaslahatan. Sehingga kita tidak usah terlalu menggebu-gebu, merasa benar sendiri, kemudian yang lain salah. Kalau soal masalah muamalah, bahkan Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, Syafi'i As-Shaghir atau Syafi'i kecil, orang yang sangat alim tingkat Imam Syafi'i, tapi mazhabnya ikut Imam Syafi'i, bahkan plus tasawuf, ya. Al-Aziz itu, Syekh Izzuddin bin Abdul Salam itu menyatakan bahwa kalau sudah bicara muamalah, jangan pikir maslahat Tuhan. Allah SWT tidak butuh kita pikirkan, tidak butuh kemaslahatan dari kita. Pikirkanlah kemaslahatan manusia, kemaslahatan kaum muslimin. Itu kaitannya dengan muamalah. Sehingga dalam hal fikih sungguh longgar, luas, dan orang yang bertekun di fikih tentu harus lapang dada, dingin kepala, murah senyum, agar awet urip, tetap sehat, tidak gampang sakit. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sangat populer, maknanya adalah jika ada pilihan dalam hal syariat, maka pilihlah yang mudah. Mengapa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah SWT menghendaki yang mudah dan tidak menghendaki yang sulit. Sebenarnya yuridullahu bikumul yusra saja sudah cukup, tapi dipertegas wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki yang susah, tidak menghendaki yang sulit. Dan ayat semacam semakna ini banyak sekali dalam Al-Quran, sehingga kita dalam berislam itu jangan mencari yang susah, cari aja yang mudah, dan semuanya benar. Baik, itu kata kunci atau mata-mata penting yang harus kita sadari sebagai orang yang akan belajar fikih, atau orang yang sedang belajar fikih, atau orang yang bertekun di bidang fikih. Terkait dengan Ramadan, tentu yang pertama dan utama kita ingatkan pada diri kita semuanya adalah Ramadan ini adalah bulan detoksifikasi, bulan pengeluaran racun. Ya, detoksifikasi istilah dokter, tapi saya gunakan istilah juga. Detoksifikasi dosa, detoksifikasi hati, racun hati, detoksifikasi penyakit diri. Benar. Jadi kalau kita sadar bahwa Ramadan ini adalah justru kita yang butuh, bukan Allah SWT, walaupun Allah SWT menyatakan as-saumuli, puasa itu milik saya, tapi sesungguhnya yang memanfaatkan, yang mengambil manfaat yang puasa, dosa-dosa diampuni, hati ini juga terobati, terutama penyakit bakhil, ya. Ya, semua manusia memang Allah SWT menyatakan wa kanal insanu qatura. Semua manusia itu membawa sifat bakhil, cetil, medit, itu gawane manusia sudah. Nah, Ramadan ini adalah detoksifikasi penyakit bakhil. Sehingga ya begitulah, dalam hal Ramadan banyak yang, dalam bulan Ramadan banyak yang dermawan tiba-tiba. Kemudian detoksifikasi hati jelas sumutasihu, walaupun sanadnya dianggap dhaif, tetapi isinya pasti sahih bahwa orang berpuasa itu sehat. Oke. Ini yang harus kita jadikan starting point terkait Ramadan, supaya kita ini tidak memandang Ramadan sebagai beban, harus sebagai kesempatan.
Apalagi kalau penjenengan pernah puasa di daerah Timur Tengah atau Eropa Utara, waduh, sengsara betul. Hari ini di Rusia itu puasanya 22 jam, 22,5 jam. Jadi malamnya hanya 1,5 jam. Nah, tapi kalau musim dingin mereka dapat imbalan sebaliknya. Di Arab saya beberapa tahun puasa di sana itu paling cepat itu 15 jam. Ketika musim panas, kebetulan pas musim panas. Jadi dengan menyadari bahwa kita berada di Indonesia, kemudian puasa ini sangat ringan, sangat enak, sangat mudah. Pahalanya sama. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummuhu. Hadis Sahih Bukhari dan lain-lain. Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan mencari ridho Allah SWT, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir. Itu puasa yang 13 jam seperti kita, yang 15 seperti Arab, atau yang 22 jam seperti Rusia, atau 18 seperti Inggris, sama, diampuni dosa-dosanya. Maka mari kita motivasi diri kita dengan ibadah Ramadan. Bukan hanya puasa Ramadan loh ya. Bicara Ramadan tuh puasanya pasti itu, sagawan Ramadan pasti puasa. Tapi ibadah-ibadahnya itu yang paling menyolok adalah tarawih. Tarawih di Indonesia ini tiap tahun dulu, tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak seberapa. Mesti berdebat soal berapa rakaat tarawih. Padahal di Arab, saya keluyuran di negara Arab manapun, tarawih itu ya 20. Di Mekah, Madinah ya 20. Ada pernah di Riyadh itu 8, tapi ternyata yang tarawih orang Indonesia, TKI. Jadi kalau orang Arab asli tidak ada tarawih 8 tuh, entahlah kalau sekarang keturunan Indonesia ya. Tapi yang jelas yang pertama kali mengusulkan atau mempraktikkan tarawih 8 tuh memang orang Indonesia. Cerdas banget itu. Ringan ya, enteng, anak muda senang. Iya, biasanya gitu. Yang lain walaupun NU biasanya juga tarawihnya 8 juga. Sekarang kalau dulu enggak. Tapi di Afrika Utara bahkan banyak yang 36 karena mereka mazhab Maliki. 36 plus 3 berarti 39. Di Yaman 100 rakaat plus 3, jadi jam 8 sore itu sampai jam 2 pagi, katanya sampai jam 3. Itu kira-kira kalau orang Indonesia tarawih pisannya kapok, bahkan enggak tutup, pisan enggak tutup. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi rakaat tarawih. Beliau hanya bersabda dalam hadis yang sangat populer, sholatul lail masna masna. Memang yang dilaksanakan diketahui sahabat itu ada 4 rakaat. Itu pun hanya 3 hari dan itu bukan sholat tarawih. Mohon maaf. Kalau bicara sholat tarawih, sejarahnya bukan dari situ. Sejarah sholat tarawih itu dari Sayyidina Umar. Semua mazhab 4 itu sepakat. Kurang pintar apa sih mazhab 4 itu? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu sepakat bahwa yang kalau disebut tarawih itu ya 20 rakaat. Lah nek gak 20 ya qiyamul Ramadan atau qiyamul lail atau salat bengi atau apapun namanya, yang jelas bukan tarawih. Tapi kok umpama jenenge tarawih bapakna wong timbang gak ya. Jadi menurut saya ya ini fikih. Jadi secara fikih salat tarawih itu di seluruh negara Arab yang pernah saya tahu adalah 20 rakaat. Dan itu bermula dari sejarah rintisan tarawih Sayyidina Umar. Dan saya yakin Sayyidina Umar lebih ngerti hadis, lebih ngerti Nabi dibanding kita. Wes gak usah keminter boy. Ya masa Sayyidina Umar kalah pinter kalau orang yang sekarang? Tidak mungkin lah. Sayyidina Umar itu dokden banget loh. Setan wedi kok. Jadi Sayyidina Umar itu hebat, sangat tahu apa yang dilakukan Nabi. Bahkan ada riwayat memang Nabi kalau sholat di rumah itu banyak ya, rakaatnya banyak yang diketahui Siti Aisyah aja. Memang mohon maaf ya, Siti Aisyah tentu ya kan wanita ya, apalagi masih muda saat itu. Ya tentu tidak boleh ke masjid saat itu ya. Nabi Muhammad SAW sholat berapa rakaat itu ya yang diketahui Siti Aisyah memang 8 itu. Tapi di dalam dan di luar
Ramadan. Padahal sholat tarawih itu hanya ada di Ramadan. Apa enak tarawih di luar Ramadan? Yang ngelindur. Jadi ini harus menjadi kesadaran. Kita tidak usah menyalahkan siapapun. Tidak ada yang salah. Semua benar, tapi ojo ngaku benar dewi. Gitu loh, maksud saya itu. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud 11 rakaat itu imma witir, imma tahajud. Bukan tarawih. Tapi sekali lagi kalau penjenengan tarawih 8 juga boleh. Wong gak tarawih oleh kok. Jadi timbang bengkerengan gak tarawih lo gak apa-apa. Walu pira-pira cian cek gelem walu. 6 oleh. 4 boleh, 2 lo boleh. Tidak juga ada apa-apa. Jadi sungguh Nabi menyatakan sholatul lail masna dan lanjutan hadis ini kalau kalian ke mepet waktunya dengan subuh, maka witir tutuplah dengan 1 rakaat lo. Masna itu nek kesunduran subuh berarti kan sewengi utuh. Yang Nabi mempersepsi mungkin umatnya sebagian ya enek sing kuat sewengi utuh ngono. Ya, memang ada yang di Yaman itu hampir sewengi utuh. Kalau di Indonesia ini sewengi utuh tapi tidurnya. Baik, ini soal tarawih. Jadi sekali lagi saya sangat berharap ayo kita nikmati sholat tarawih ini dalam beberapa rakaat pun. Tapi saya mohon betul melalui channel ini juga melalui para bapak ibu yang menjadi penonton. Jika bisa menghubungi mereka yang sholatnya cepat-cepat itu tolong ditegur ya. Sholat cepat-cepat itu loh, sholat tarawih kilat itu loh, 20 rakaat, 10 menit, 9 menit, itu saya mohon maaf, tanpa mengurangi penghormatan saya pada orangnya, pada priantonya, tapi itu tidak ada tuntunan Nabi. Itu tidak ada tumuk ninahnya. Itu secara fikih tidak sah. Kalau begitu, apa dapat pahala? Mohon maaf, ya secara fikih tidak ada pahalanya. Apa dosa? Ya kira-kira secara fikih ya malah dosa. Melaksanakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya itu. Wah itu tinggalan mbah-mbah kami. Kasihani mbah-mbah panjenengan. Beliau sudah dikubur mungkin ya kita tidak tahu bagaimana. Tapi ini tuntunan jelas menyalahi kitab. Menyalahi Nabi. Jangankan Nabi lah, kitab lah. MUI Jawa Timur juga sudah menegur. Menyampaikan pendapatnya itu tidak boleh sholat cepat. Fatihahnya lo gak ketoro. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kemudian duduk tahiyat itu duduk langsung salam-salam. Ya Allah, anggur gak traweh. Mohon maaf ya. Lebih baik sudahlah daripada sholat traweh cepat-cepat seperti itu, wis gak usah traweh bisa gak apa-apa. Itu membuat nanti lebih fatal lagi itu membuat contoh untuk generasi yang akan datang. Pastilah nanti generasi berikutnya akan nyontoh iki. Nah ini contoh yang buruk kan? Ya, ini sekadar maksud saya supaya kita bisa menikmati tarawih yang hanya sebulan dan setahun sekali itu, nikmatilah, jangan dengan cara itu. Memang laris sih, laris. Di sini pun yang cepat-cepat tuh akeh santri sing jamaah itu akeh. Memang ya itu di mana-mana ya gitu, tapi sadari bahwa kesempatan ibadah itu tidak banyak. Kesempatan hidup juga singkat, kesempatan bisa tarawih juga enggak lama. Bahkan yang mohon maaf ya tarawih itu rame itu hanya 1 hari sampai ke hari ke-7 paling. Selebihnya ya sudah mulai maju. Baik, soal tarawih. Yang paling dikeluhkan atau dipertanyakan atau dicurhatkan oleh kaum muslimatnya terutama itu. Gimana kami mengkodok puasa? Kami masih punya hutang tapi sekarang sudah puasa lagi, ketututan. Secara singkat saya katakan, jika karena sakit dan sudah pernah mendapatkan kesempatan mengkodok, maka jika sampai Ramadan belum mengkodok, dalam mazhab Syafi'i dinyatakan harus mengkodok plus fidyah. Kodok puasanya, fidyah teledornya. Walaupun mazhab Hanafi memang tidak sih. Ya kodok, ya kodok. Nggak ada rangkap kodok dan fidyah itu dalam mazhab Hanafi tidak ada. Tapi menurut saya baiknya ya merumangsani bahwa karena teledor. Ya, fidyah. Yang muskil itu ibu hamil melahirkan, nifas kan, menyusui. Ini kan mesti notok Ramadan lagi. Bagaimana nyahurnya?
Kalau sudah begini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak membebani lebih daripada kemampuan pantas seseorang. Maka kalau sudah ya wis hamil berat, kemudian melahirkan berat, nifas, kemudian menyusui, ini mesti notok Ramadan, maka fidyah saja. Tidak wajib qadha, sebab bulan Ramadan tahun berikutnya itu miliknya Ramadan yang akan datang itu. Tidak kewajiban qadha. Pemenang kok hamil lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, notok lagi, hamil lagi. Coba anak 5, berarti 5 tahun kan? Tidak bisa puasa. Itu yang reden-reden ini, sing produktif itu kan. Jadi ibu-ibu, terutama mbak-mbak yang sekarang masih subur itu, kewajiban mengqadha itu jika ada kesempatan dalam tahun itu. Jika tahunnya sudah berganti, maka sudah langsung fidyah saja, karena sudah di atas batas ambang kemampuan wajar manusia. Kemudian kalau terkait dengan bepergian, dengan ya rukhsah-rukhsah yang lain, khusus untuk puasa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada rukhsah, ada dispensasi, ada keringanan, jangan diambil untuk puasa. Tapi kalau untuk sholat malah diambil. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqatahu. Kalau ada keringanan sholat bepergian misalnya, jangan kemelinti, gak kosor, gak jamak. Kalau Nabi menganjurkan itu sedekahnya Allah, terimalah sedekah Allah. Jangan engkres. Oh, aku sehat, aku gak usah jamak, gak usah kosor. Itu namanya kemelinti. Kalau sholat diambil. Kalau ada kesempatan mengkosor, ambil. Kalau ada kesempatan jamak, ambil. Tapi kalau puasa, wa antasumu khairul lakum. Memang Allah SWT memberi rukhsah atau diskon atau kemurahan. Tapi kalau bisa puasa, lebih baik berpuasa. Sebab ngodok itu ya abot loh. Sekarang kan enak, gak poso musafir misalnya. Kemudian nanti ngodok mesti rekoso. Jadi baiknya kalau puasa, kalau bisa jangan diambil rukhsahnya. Para pemirsa dan hadirin rahimakumullah, selanjutnya soal maleman. Ini juga ramai nanti. Biasanya kalau di Jawa itu maleman itu malam 21 sampai terakhir 29 atau 30. Ini nanti insya Allah puasanya 30 hari. 1 bulannya 30 hari. Orang Jawa biasanya lalu sedekah, ater-ater. Itu ada yang ngecam. Itu enggak ada tuntunan Nabi. Nek tuntunan Nabi sedekah ater-ater memang enggak ada, tapi kalau anjuran bersedekah pasti ada. Banyak hadisnya. Anjuran bersedekah banyak hadisnya. Jadi enggak usah diwadani, nek enek wong maleman, nek pengen diteri terimalah, nek gak diteri enggak usah ngoceh ya. Enggak usah madani mergo gak diteri. Memang ada, oh itu bid'ah itu. Ya, kok murah men bid'ah. Bid'ah itu kalau terkait dengan ibadah mahdhah atau akidah. Kalau ini muamalah, pergaulan, enggak ada label bid'ah, itu enggak ada. Ya, biasa enggak biasa saja. Kalau penjenengan pernah ke Ramadan di Saudi atau ya di Mesir juga sama, itu di seluruh negara setahu saya sama. Maleman itu bendino sejak awal. Artinya sejak pertama itu orang Arab itu ngetok sedekah itu enggak tanggung-tanggung. Bahkan mohon maaf ya, sudah sedekah bawa makanan ke Masjidil Haram atau Masjid Nabi, itu jek nggawa calo. Ada calonya. Jadi yang bawa itu ke sana itu ada calonya. Bayangkan, saking inginnya bersedekah. Lah kok nyangkene tiba itu, diarani bid'ah. Sekolah gung mari. Ngajine gung khatam nek wong ngarani bid'ah ngajine gung khatam. Dolane kurang ado. Jadi saya sangat berharap, ayo kita lapang dada, dingin kepala, murah senyum, menyikapi khilafiyah yang terkait dengan apapun ya. Kali ini terkait dengan Ramadan, lebih-lebih jika masalahnya kemasyarakatan. Berikutnya masih sudah 30 menit. Kalau gitu, kalau ada kesempatan, kalau ada yang bertanya, saya beri kesempatan.
Tapi jika tidak ada yang bertanya, saya akan ada yang bertanya? Ukuran fidyah itu. Oh ya, baik. Bagus, bagus. Terima kasih. Oh, bagus. Fidyah kalau jumhur harus dari makanan pokok. Kalau di Indonesia adalah beras. Tapi Imam Abu Hanifah membolehkan fidyah dengan uang karena lebih fleksibel. Sama benernya, tidak usah anak sing ngotot. Jadi sama benernya uang atau bahan makan pokok atau bahan makan pokok diberi nilai uang. Kalau ukuran di fikih memang sekitar 7,5 on, tapi kesaitiannya satu hari. Tapi bagi yang tidak punya susah banyak. Tapi secara umum mudahnya ngitung 1 kilo beras. Mudahnya ngitung setiap tidak puasa 1 hari dijoli bayar fidyah 1 kilo. Dalam Al-Quran memang to'amu miskin. To'amu miskin itu memberi makan orang miskin. Nah, dalam kitab-kitab istilah para mujtahid itu dulu tuh orang miskin tuh mangan 1 hari itu mangan 7,5 on sudah cukup. Soal paling makannya pindo atau pisan. Yang jelas bahan makan. Tapi kalau misalnya diberi makan juga boleh. Tapi mudahnya gini lah. Supaya tidak benceng cueng, tidak seligindi, berbeda-beda. Maka sudahlah. 1 hari kalau kuat 1 kilo. Faman tatawwa'a khairon fahuwa khairullah. Siapa yang tatawu, siapa yang menambah, maka lebih baik 1 kilo beras. Bagaimana cara bayarnya? Jika yakin bulan ini sampai nanti karena menyusui tidak bisa puasa, maka langsung bayar depan boleh 30 kilo langsung boleh. Tapi naik berat dikredit tiap hari 1 kilo. Kalau berat banget nanti terakhir 30 kilo silahkan. Pokoknya tiap hari 1 kilo. Tapi jika berat ya sudah menurut ukuran di kitab-kitab aja 7,5 on lah ya, 7,5 on. 7,5 on kali 30 berarti 22,5 on. 22,5 kilo. Boleh dibayar di depan, boleh dikredit atau diangsur, boleh dibayar di belakang. Yang penting dibayar. Bahkan setelah Ramadan pun masih boleh karena belum punya, boleh nanti dibayar kapan sepunyanya. Diberikan berapa orang, apa harus 30 orang? Tidak. Diberikan ya ukurannya memang 30 orang, tapi tidak harus 30 orang. Kan 1 orang miskin itu makannya kan enggak hanya sehari. Juga bisa 10 hari, bisa malah 30 hari. Misalnya diberikan 1 orang ya boleh. Cuma enggak afdol, bagusnya diberikan beberapa orang. Kalau 30 orang juga kurang bagus karena nanti dapatnya hanya 1 kilo. Kesaidian atau 7,5 on malah 1 orang. Ya, maka silakan diberikan beberapa orang, pantas diterima, misalnya 1 orang 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo misalnya. Itu nggih. Dan pembayarannya boleh dibayar sendiri karena fidyah ini, boleh melalui amil, atau bahkan kalau sekarang ada lembaga zakat itu melalui LAS atau LASNU misalnya, itu boleh melalui mereka, tapi harus dikatakan ini fidyah, sebab peruntukan fidyah dengan peruntukan zakat itu berbeda. Ini yang sering salah itu gitu. Jadi panitia mohon kepada para teman-teman yang mendapatkan amanat menjadi panitia zakat atau amil zakat, tolong bedakan antara zakat dengan fidyah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, ya, khususnya mazhab Syafi'i, peruntukan zakat fitrah dengan zakat amal berbeda. Bukan, sebaliknya malah ya. Jumhur ulama menyatakan bahwa zakat fitrah itu harus untuk fakir miskin aja. Sedangkan zakat mal boleh untuk yang memang untuk yang 8 itu. Tapi zakat fitrah untuk yang miskin aja. Maka bagusnya panitia itu membagi 3 bagian fidyah, bagian zakat fitrah, bagian zakat mal. Soalnya kalau zakat mal lebih leluasa distribusinya. Kalau zakat fitrah hanya fakir miskin. Kalau sama dengan zakat, sama dengan fidyah, hanya fakir miskin. Tapi memang statusnya fidyah. Baik, ada lagi pertanyaan? Almarhum ayah saya pada saat sakit keras tidak bisa melaksanakan sholat fardu. Bagaimana sholat beliau saat itu? Apakah diganti oleh ahli warisnya atau dibayar
dengan vidya. Baik, Pada saat itu ayah saya sakit selama 5 bulan. Terima kasih, Prof. baik, baik, Dari normal. baik. Sholat berbeda dengan puasa. Sholat tidak ada gantinya, tidak ada fidyahnya. Jadi sudah saya bahas di disertasi ya masalah sholat. Jadi sholat itu selagi masih punya akal, masih punya kesadaran, wajib sholat semampunya, sebisanya. Semampunya, sebisanya. Kalau masih punya kesadaran. Tapi kalau sudah tidak sadar, walaupun sehat, kalau tidak sadar kan tidak wajib. Kalau tidak sadar. Jadi sesakit apapun mohon maaf ya, tetap berkewajiban sholat sendiri, sebisanya, semampunya, sehadap-hadapnya. Tayamum ya sebisanya, semampunya. Sholatnya karena rumah sakit juga tidak selalu memfasilitasi hadap kiblat, maka ya sudah sehadap-hadapnya. Tayamum di tempat tidur bisa, di jamak zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi tidak boleh dikosor, karena dikosor itu hanya khusus untuk orang pergi. Kosor itu hanya khusus untuk orang yang bepergian dan orang yang sedang ikhram haji. Ikhram haji itu maksudnya di wukuf di Arafah dan di Musdalifah. Nah, apakah saudaranya atau keluarganya atau ahli waris wajib mengqadai? Tidak usah, tidak ada tuntunannya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau ada yang berbeda ya kita sama-sama ya boleh merasa benar. Tapi saya tidak menemukan dasar hadis atau pendapat ulama. Jadi sekali lagi sudah saya semua di disertasi, berarti sudah bahasan intelektual akademis kelas tinggi. Jadi tidak usah diqadai oleh keluarga. Nah bagaimana? Mohonkan ampun. Doakan saja sebanyak-banyaknya. Lebih bagus jika punya harta waris atau punya harta tinggalan atau penjenengan punya harta untuk disedekahkan, silakan sedekahkan atas nama ayah. Itu yes banget. Dalilnya sangat banyak, sangat kuat dan nyampe seluruh ulama sepakat sedekah untuk atas nama orang yang meninggal nyampe ya. Soal diterima wallahu alam sama-sama enggak tahu ya, tapi nyampe. Itu ibadah yang dilakukan oleh orang lain yang disepakati diterima itu adalah selain doa adalah sedekah. Maka ya bukan bayar fidyah. Kan ada kalau di kampung-kampung itu ada tiap rakaat sekian, itu enggak ada dalilnya, mohon maaf ya. Enggak ada dalilnya. Tapi boleh sedekah atas nama orang tua yang meninggal itu boleh. Makin banyak makin bagus, satu rakaat 1 kental bagus sekali. Nah, kuat. Tapi yang jelas jangan atas nama fidyah sholat. Sebab itu kalau dinamai fidyah sholat sudah keluar dari syariat, tidak ada tuntunannya. Gitu nggih. Jadi kalau ayah panjenengan misalnya sudah wafat ya sudahlah, doakan sebanyak-banyaknya sesering mungkin, kemudian sedekahlah atas nama ayah. Moga-moga diampuni Allah SWT. Nggih. Ada lagi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Kalau mau bertanya, apakah mimisan dan kegiatan bekam atau fastu dapat membatalkan puasa? Oh ya. Baik. Memang kalau yang membatalkan puasa resmi itu kan yang masuk ke lubang langsung ke jauf, ke lambung. Itu yang disepakati. Kemudian kalau yang keluar seperti muntah, dimuntah-muntahkan, itu yang membatalkan. Kalau muntah alami tidak batal. Bagaimana kalau bekam? Diperselisihkan. Mayoritas ulama menyatakan batal karena itu memaksakan keluarnya bagian dari dalam untuk keluar. Tapi sama dengan muntah kan, muntah juga dipaksakan, tidak boleh, ini apalagi darah. Tapi ada juga yang membolehkan. Dalam suatu riwayat katanya, saya juga belum ngecek, Nabi SAW sempat atau pernah bekam dalam keadaan puasa. Wallahu alam, nanti insya Allah saya lihat. Tapi lebih baik nek wis poso gak usah golek perkara bekam. Kalau mau bekam gak usah pas poso dulu. Ya kalau mau bekam pas kalau sudah malam Ramadan atau malam hari kan enggak ada masalah. Kemudian apalagi selain bekam
tadi? Mimisan. Mimisen enggak batal. Kalau mimisen itu alami, enggak mungkin enggak. Jadi hal-hal yang di luar kemampuan kita enggak membatalkan puasa. Bahkan penjenengan pakai obat hirup kalau sakit ya, sakit pilek pakai obat hirup, atau sakit asma pakai obat asma itu boleh, enggak membatalkan karena darurat, itu sudah darurat, enggak ada masalah. Untuk orang yang misalnya infus, yaitu kalau diinfus berarti sakit. Kalau sakit sudah diinfus tuh ya sudah boleh enggak puasa, enggak usah puasa. Boleh perkara itu. Kalau sakit sudah diinfus ya sudah enggak usah puasa. Kalau masih kuat ya enggak usah diinfus. Jadi diinfus itu karena efeknya sama dengan makan atau minum, maka membatalkan puasa. Ini sepakat para ulama. Tapi nek kurek kuping enggak. Kurek kuping enggak membatalkan puasa. Tapi asal kureknya enggak dilebokne kuping, enggak dilebokne menjeru terus ya. Hanya sedang ngurek saja, kan itu enggak. Hanya memang makruh ya, gitu aja. Makruh. Gitu, ada lagi? Dari Budian, di beberapa masjid sekitar rumah saya pelaksanaan sholat taraweh 20 rakaat. Kemudian ada beberapa jamaah setelah sholat 8 rakaat kemudian pulang. Sehingga sholat harus dipenuhi ke depan. Menurut beberapa orang, hal tersebut mengganggu kekhusyukan ibadah yang sholat sampai 20 rakaat. Melihat hal tersebut, bagaimana sebaiknya Prof? Perlu menegur untuk sholat di masjid yang 8 rakaat saja atau bagaimana nih? Oh ya, bagus. Memang ini problem gitu ya. Tapi harus kita hadapi dengan kepala dingin, lapang dada, tetap senyum. Begini, bagusnya diumumkan sebelum iqomah atau ya sebelum sholat oleh imam, diumumkan bahwa bagi yang 8 rakaat mohon secepatnya meninggalkan masjid, jangan berlama-lama, atau bahkan lebih bagus yang 8 itu ngurumang sana naik 8 cepat mulai di belakang saja, gak usah ngarep, jangan di depan sebab nanti mesti akan mengganggu soft. Tapi jika di depan oke, karena cari afdolnya kan, oh saya ingin afdol, oke. Nek pengen afdol gak di depan 20. Nek 8 yo tetap bagus, jangan tersinggung, jangan khawatir, 8 tetap bagus. Tapi kalau mau keluar, cepat keluar biar segera diisi oleh orang yang melanjutkan. Dan saya amat mohon kepada para imam, begitu kalau memang panjenengan tahu di jamaah itu ada yang 8, tolong setelah 8 istirahat dulu, zikir bersama-sama itu. Subhanallahil qudus, yang seterusnya itu sing rada suwi ben ngenteni mulai. Ya setelah pulang, kemudian ditata lagi softnya, jangan dimulai sholat sebelum tata kembali. Tapi memang imam yang menyadari seperti ini juga tidak banyak. Suwen, itu katanya gitu, kesuwen, ya langsung dimulai lagi. Nah, sholat yang bolong-bolong softnya itu loh, itu melanggar sunnah. Berarti makruh kan? Minimal makruh. Walaupun tidak berdosa kan kurang afdolnya. Jadi saya berharap makmum menyadari kalau memang ikut yang 8, keluarlah dengan cara yang tidak menimbulkan gangguan bagi yang 20. Imam, kalau ada makmum yang 8, tolong ditunggu supaya keluar dengan diajak wirid dulu, kemudian yang 8 biar keluar semuanya, baru dimulai lagi. Gitu cara taktis, teknis untuk mengatasi perbedaan real di masyarakat. Memang sekarang ada yang 20, ada yang 8. Tapi kemarin saya ada yang di masjid di Surabaya itu 8 langsung witir semuanya. Kemudian yang melanjutkan 20 itu tinggal 2 orang. 3 dengan imam. Itu NO itu. Bukan soal NO sekarang ini. 8 atau 20 adalah soal bagaimana kita ini bisa menikmati tarawih. Sebab gini loh, orang yang ingin 20 kadang-kadang lebih khusyuk sendirian tuh ada. Jadi kita enggak usah itu bahwa yang 8 mesti tidak afdol, enggak ya, afdol. Tapi 20 juga baik. Monggo. Ada lagi Prof. Nggih. Ini pertanyaan dari istrinya Bapak Karmuji. Nggih. Dia membuka catering. Nggih. Ya, ketika masak dia mencicipi makanan, padahal beliaunya ini berpuasa. Iya. Kalau nggak diincipi nanti
langganannya, konsumennya nanti kasihan, Iya. kurang asin, kurang manis Iya, gitu. Itu boleh nggak ngicipi makanan di tengah-tengah puasa? Iya, Terima kasih Prof dari istrinya Bapak Karmuji. baik, moga-moga barokah. Jadi ngicipi makanan, namanya ngicipi dalam keadaan puasa itu hanya di lidah. Nek niatnya ngicipi, lidah ini cukup untuk merasakan. Ojo kira alasan. Ngicipi terus dilek, oh salah. Nek ngicipi dilek jelas batal, dilek. Tapi kalau ngicipi aja untuk rasa asin atau sedap, kan bisa langsung diludahkan. Boleh. Ngicipi boleh, tapi jangan dilek apa dilek. Ditelan ya, jangan ditelan. Ditelan kan padha karo gak poso. Enggak boleh kalau ngicipi ditelan, enggak boleh. Alasan apapun enggak boleh. Tapi kalau ngicipi aja, kan perasa itu lidah ini. Yang asinnya di lidah ini. Gak ono asin yang tenggorokan jero kono gak ono. Nah, ini sama dengan ada yang bertanya aneh, tak sambung mumpung ngiling. Bagaimana hukumnya nelan lidah? Ludah kok nelan lidah? Nelan ludah. Ludah nih gak ditelan diapa nih? Didoknya terus. Ya entek, dehidrasi. Jadi ludah itu asal masih asli ludah, keluar kemudian ditelan, enggak apa-apa. Kecuali keluar campur riak lah, itu enggak boleh ditelan. Jadi menelan ludah itu alami, bukan termasuk bagian yang dilarang dalam puasa. Ludah loh ya, bukan riak. Apa riak itu ya? Ya, jadi kalau ludah yang keluar dari kelenjar ludah ini keluar kemudian ditelan boleh, malah bagus kok. Jadi supaya enggak ngelak banget gitu loh. Kalau dibuang terus kan bisa dehidrasi. Baik, monggo yang lain. Ada lagi Prof. Yeah. Ini dari Bapak Hafid Wonocolo bertanya, boleh tidak kami berpuasa kemudian kami merokok? Bedanya apa dengan orang di tepi jalan raya terus ada asap mobil? Kan kita hirup. Iya. Atau orang bakar-bakar sampah di samping, atau sate. Ya, ada jualan sate, kita di sampingnya menghirup asap sate tadi. Apa bedanya dengan orang yang menghirup rokok? Kan nggak dimasukkan, hanya asapnya saja. Gimana Prof? Ini sing rokok katanya gini soalnya. Saya mau berpuasa setiap hari, yang penting rokok tidak dilarang. Nah itu jawabnya yaitu. Jadi karena rokok itu merupakan takwiyah, jadi memiliki kekuatan. Rokok itu bagi perokok ya, itu ada kemampuan, ada unsur atau zat yang bisa memperkuat. Tapi begini, memang terus terang qaul gharib ya, pendapat yang aneh, ada yang menyatakan tidak batal, tapi saya lupa kitabnya apa, lupa, tapi yang jelas pernah saya baca ada qaul, tapi itu qaul itu sangat gharib, sangat aneh. Umumnya kalau merokok karena sengaja dan ada unsur takwiyahnya, unsur penguatan fisik, maka batal. Wes negaan. batal. Lain kalau asap kan enggak marki, enggak menguatkan, malah nyumpeki. Sate juga enggak marki, ya hanya asapnya aja. Andai kata sengaja nyedot menghisap asap sate enggak batal, sengaja enggak apa-apa. Mengapa? Karena enggak takwiyah. Kalau sisa atau rokok sama. Sisa itu yang pakai selang itu diharapkan rokoknya berat. Jadi ijma ulama atau mayoritas jumhur, hampir seluruhnya ulama di dunia ini menyatakan bahwa merokok atau tadkhin itu membatalkan puasa. Gitu nggih? Memang aneh tapi nyata. Ada lagi Prof. Nggih. Suntik KB atau vaksin waktu puasa bagaimana hukumnya? Oh iya. Kalau suntik karena melakukan sesuatu tidak langsung ke lubang jauf, lubang lambung, dan juga tidak menimbulkan kekuatan, apalagi jika itu diperlukan, al-hajah tanzilu manzilatul darurah, kebutuhan itu menduduki posisi darurat, maka boleh. Kalau suntik saja loh ya. Kalau suntik, tapi kalau pasang spiral enggak boleh. KB pasang spiral enggak boleh karena itu masuk ya. Tapi kalau suntik kan tidak melalui lubang. Jadi ya suntik biasa itu, apalagi kalau sakit jelas boleh, enggak apa-apa. Suntik KB cuma jika memungkinkan ada klinik bukanya malam, lebih afdal malam supaya tidak ragu. Tapi sesungguhnya suntik dengan segala jenisnya
tidak batal. Sama dengan nangis. Nangis kan diisukan batal. Nangis kok batal? Enggak. Nangis enggak batal. Kecuali nangis kemudian luwe kotor selalu dihirup, disedot itu lain lagi. Tapi secara umum nangis itu juga enggak batal. Monggo kalau masih ada waktu dikit. Ada lain, Prof. Pak Prof, bersin itu kotor atau najis? Oh, bersin. Bersin. Ya. Najis tidak, umbel juga tidak najis ya. Walaupun gila ini tapi tidak najis. Tapi penyakit memang. Jadi itu makanya kalau bersin baiknya ditutup. Cuma era Covid ini nutupnya bukan dengan tangan tapi dengan siku. Mengapa dengan siku? Supaya tidak nyentuh muka. Kalau dengan tangan kan lalal ini lupa belum dibersihkan nyentuh muka, katanya nanti kaitan dengan Covid. Maka saya bukan ahli kesehatan tapi saya pikir itu benar juga. Jadi kalau nutup waktu bersin di era Covid ini adalah dengan siku begini atau siku begini, bukan dengan tangan. Itu penyakit. Yang jelas keluar penyakit. Maka tapi nikmat banget kan? Maka alhamdulillah itu dianjurkan tahmid itu. Tetapi tidak najis. Umbel pun tidak najis, ingus itu tidak najis. Terakhir mungkin? Ya, terakhir ini dari Bapak Faiz, pelatih renang, Prof. Oh ya. Jadi dia itu pelatih renang, kalau tidak melatih, mohon maaf, income-nya ini berkurang. Iya, iya. Padahal ini bulan puasa. Oh ya. Padahal rata-rata yang dilatih ini adalah anak-anak yang sudah wajib melakukan puasa. Boleh enggak renang ya di siang hari? Jadi merupakan pekerjaan setiap hari. Ya. Terima kasih, Prof. Bagus. Asal tidak modus ya. Itu modus, tidak modus. Ya, modus itu renang terus karung ngirup kan mbiyen zaman cilik aku kan nek poso itu mlebu jeding terus itu wudu bareng ngombe. Enggak, tapi gini lah, kalau memang benar-benar begitu, tolong diusahakan jadwalnya malam. Sebab bagaimanapun renang itu ya potensi menelan, tertelan. Ya memang kalau tidak sengaja tidak batas sih. Tapi jelas ini nyebur sesuatu yang mungkin membatalkan. Ya sekali lagi batal saya tidak, tapi meragukan. Asal gini, tidak batal asal tidak menghirup atau menelan air. Bagaimana kalau tidak sengaja? Tidak sengaja itu tidak kena hukum. Wong poso lali mangan itu tetap sah. Mandi besar misalnya tuh mandi besar ya, atau mandi saya dulu kalau di Arab itu puasa itu mandinya 1 hari 6 kali. Sebab panas luar biasa kalau enggak jadi mandi 6 kali basah saawake dari kepala ya supaya adem, yaitu ngadem. Soalnya puasanya juga lama. Jadi boleh tapi makruh. Harus dijaga tidak nelan air. Tidak sengaja memang tidak batal. Tapi terus terang para ulama yang mutasyaddidin atau yang ketat tidak boleh. Sebab itu goro-goro gitu apa? Jadi cari gara-gara. Tapi akan ini alasannya kan cari nafkah kan. Ini masalahnya cari nafkah kan wajib. Tapi mestinya nek wong imane kuat, ya Ramadan dilereni sik atau dileh bengi enggak apa-apa diatur renang malam enggak apa-apa. Tapi nek terus modus ini boleh. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf segala kekhilafan kesalahan. Mari kita berdoa dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya karena sudah mepet waktunya. Moga-moga Allah SWT memperkenankan doa kita. Ala hadhiniyah wa ibtigha'a mardatillah ila khabna bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila muassasah Khadijah SD Khadijah wa ru'asa'uhu wa ummaluhu wa abna'uhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ashabil huquqil wajibati 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma barik lana fi Ramadan
Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi dzurriyyatina ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatian penjelasan semuanya. Mohon maaf segala kekhilafan kesalahan. Mari bersama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.